Mengapa masyarakat kita bisa hidup teratur? Mengapa ada aturan, norma, dan lembaga yang mengatur kita? Coba bayangkan, apa yang terjadi jika tidak ada aturan, tidak ada lembaga, tidak ada yang mengatur interaksi di antara kita? Bisa kalian bayangkan hidup di dunia tanpa aturan, tanpa keluarga yang membimbing, tanpa sekolah, atau bahkan tanpa pemerintah yang mengatur? Seperti apa jadinya? Mungkin kekacauan, ketidakpastian, dan anarki. Tapi, beruntungnya kita tidak hidup dalam situasi seperti itu. Semuanya bisa berjalan dengan baik karena adanya lembaga sosial. Lembaga sosiallah yang berperan sebagai fondasi dari keteraturan yang kita rasakan setiap hari. Tapi, apakah kalian benar-benar memahami peran lembaga sosial ini? Apakah kalian sudah siap untuk menggali lebih dalam dan memahami bagaimana lembaga-lembaga ini bekerja di sekitar kita? Kalau kalian siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit dan memahami lebih jauh, mari kita mulai perjalanan kita. Di sini, kita akan melihat bagaimana lembaga-lembaga seperti keluarga, sekolah, agama, ekonomi, dan politik memainkan peran penting yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, mari kita mulai. Siapkan diri kalian, karena pemahaman ini akan membuka wawasan baru tentang bagaimana kita semua terhubung dalam struktur sosial yang kompleks. Selamat datang di dunia lembaga sosial. Lembaga sosial didefinisikan sebagai sekumpulan norma, aturan, dan nilai yang terorganisir dan berfungsi untuk mengatur perilaku individu di masyarakat. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengarahkan perilaku individu agar sesuai dengan harapan masyarakat. Nilai adalah prinsip dasar yang dipegang masyarakat, yang tercermin dalam tindakan dan keputusan. Tujuannya adalah untuk membantu individu bertindak sesuai dengan harapan sosial dan menjaga keteraturan dalam masyarakat. Jenis-jenis lembaga sosial. Lembaga keluarga adalah sebagai lembaga pertama yang diperkenalkan pada individu sejak lahir. Berperan dalam sosialisasi awal, pendidikan, dan pembentukan karakter individu. Bentuk-bentuk lembaga keluarga seperti keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dan keluarga besar termasuk kakek, nenek, paman, dan bibi. Lembaga keluarga menyediakan dukungan emosional, pendidikan, dan ekonomi. Salah satu peran lembaga keluarga adalah pengajaran nilai sopan santun dalam keluarga yang diterapkan oleh orang tua kepada anak. Lembaga pendidikan mentransmisikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sosial kepada individu melalui pendidikan formal, di sekolah, dan non-formal, kursus atau bimbingan belajar. Sekolah sebagai tempat utama sosialisasi setelah keluarga yang mempersiapkan individu untuk berperan dalam masyarakat luas. Sekolah mengajarkan keterampilan membaca dan menulis serta memberikan pendidikan dan pengetahuan yang lebih luas, moral, karakter, serta keterampilan hidup melalui berbagai mata pelajaran yang diajarkan. Lembaga agama. Lembaga ini mengatur kehidupan spiritual individu dan memberikan pedoman moral serta etika yang berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai moral dalam agama untuk mendorong kesalehan, disiplin, dan sikap hormat terhadap sesama. Lembaga agama memiliki tempat khusus seperti masjid atau gereja sebagai tempat ibadah sekaligus tempat berkumpulnya komunitas. Lembaga ekonomi mengatur kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa di masyarakat. Ini juga mencakup bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Pasar sebagai contoh dari lembaga ekonomi yang membantu individu memenuhi kebutuhan melalui transaksi ekonomi. Bank sebagai lembaga keuangan yang menyediakan layanan simpan pinjam. Lembaga politik menjaga ketertiban dan keamanan melalui penerapan hukum serta pengambilan keputusan politik
yang mempengaruhi masyarakat luas. Pemerintahan sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam pembuatan kebijakan publik dengan cara menetapkan undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Fungsi lembaga sosial. Pengendalian sosial yaitu mengatur perilaku individu agar tidak melanggar norma sosial dan menjaga ketertiban. Contoh, peran lembaga hukum dalam menerapkan hukuman kepada mereka yang melanggar aturan. Pemelihara keteraturan sosial yaitu lembaga sosial berfungsi untuk memastikan interaksi sosial yang harmonis, meminimalkan konflik, dan memfasilitasi kerjasama antara individu. Contoh, lembaga keluarga mengajarkan pentingnya menghargai hak dan pendapat orang lain. Sosialisasi yaitu proses penanaman nilai dan norma ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contoh, sekolah mengajarkan pentingnya kebersamaan, kerjasama, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Pelestarian budaya yaitu lembaga sosial bertanggung jawab untuk melestarikan dan mengajarkan tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Contoh, lembaga budaya atau komunitas adat yang menjaga kelangsungan upacara tradisional dan bahasa daerah.